saudara, kita akan kembali bersama-sama menggumuli kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami akan kembali menggumuli kebenaran firman-Mu. Kami akan belajar bagaimanakah kebenaran firman Tuhan akan memberitahukan rahasia besar di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi rahasia itu, dan kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Bapa, tolong kami, mampukan kami untuk mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai dengan yang ke-30. Di mana LAI memberikan judul di sana adalah perumpamaan tentang talenta. Demikian firman Tuhan untuk saya dan panjenengan semua. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya
dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, padanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya memberikan tema untuk renungan kita pada kesempatan ini adalah talenta kita. Jadi, talenta pada waktu zaman Tuhan Yesus, kalau dinominalkan, itu adalah 6.000 dinar. Tetapi secara spesifik ketika kita membahas tentang talenta pada kesempatan ini, apakah ini hanya membahas tentang uang semata? Apalagi perikop yang baru kita baca adalah berkaitan tentang kerajaan surga. Jadi apa makna rohani dari talenta ini, saudara? Mari kita belajar lebih jauh lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Di mana perikop yang baru saja kita baca, perumpamaan tentang talenta, adalah menggambarkan tentang kerajaan surga. Saudara-saudara, jika Anda adalah orang tua, ketika panjenengan mengajarkan sesuatu ke anak panjenengan, tentu tidak hanya 1, 2, 3 kali, bukan. Mungkin sampai berkali-kali sampai anak panjenengan itu paham, mengerti, dan dapat melakukannya. Contoh mungkin ketika panjenengan sebagai orang tua mengajarkan tentang kebersihan di dalam rumah, bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Ini tidak hal yang 1 kali cukup untuk dinasihati, diberitahukan, tetapi sampai berulang-ulang, supaya anak ini benar-benar mengerti tentang pengajaran yang kita berikan sebagai orang tua dan dapat melakukannya. Sehingga ketika anak ini dapat melakukannya, ada dampak yang dirasakan, paling tidak untuk anak itu sendiri. Demikian juga dengan Bapa kita di surga. Tuhan pun memberikan pengajaran secara khusus tentang kerajaan surga. Ini tidak cukup 1 kali, akan tetapi berulang-ulang kali, diulang lagi, dan kesempatan pagi ini pun kita kembali belajar tentang perumpamaan dari talenta yang menggambarkan adalah bagaimanakah kerajaan surga itu. Tujuan Tuhan apa sih? Ketika Tuhan memberikan pengajaran ini berulang-ulang, tidak hanya cukup 1 kali. Tidak lain tidak bukan, saudaraku, yang menjadi tujuan Tuhan Yesus, yang menjadi pengharapan Tuhan Yesus, bahwasanya kita sebagai anak-anaknya dapat menangkap maksud dari pengajaran Tuhan ini, kita dapat melakukannya, dan kita dapat merasakan dampak dari apa yang kita pahami ini. Jadi pada kesempatan ini, mari kita belajar bagaimanakah yang dimaksudkan Tuhan tentang kerajaan surga melalui perumpamaan tentang talenta. Jadi saudaraku, talenta tidak selalu berbicara tentang uang. Talenta tidak selalu berbicara tentang nominal duit, tetapi talenta di sini ada pemahaman-pemahaman rohani yang harus kita pahami benar supaya kita boleh mengerti makna dari perumpamaan tentang talenta ini. Yang pertama, saudaraku, paling tidak kita dapat melihat perumpamaan tentang talenta di sini, yaitu secara rohani adalah sebuah kepercayaan. Bagaimana digambarkan, dituliskan dengan sangat jelas, di mana ada seorang tuan yang akan pergi ke luar negeri. Kemudian apa? Tuan ini memanggil hamba-hambanya, di mana ada 3 hamba yang dipanggil, digambarkan di sana. Yang pertama adalah hamba yang diberi kepercayaan 5 talenta. Hamba yang kedua dipanggil dan diberikan kepercayaan 2 talenta. Hamba yang terakhir, saudaraku, tuan ini memberikan kepercayaan 1 talenta.
dan masing-masing talenta yang dipercayakan ini menurut kesanggupan dari hamba-hambanya. Tentu ketika saya melihat, membaca, merenungkan firman ini, saya berpikir bahwa di situ ada sebuah pembicaraan antara Tuhan dan hamba, sehingga ada satu kesepakatan berapa talenta yang dipercayakan. Dalam artian lain, saudara, Tuhan ini tahu kesanggupan dari hamba-hambanya, sehingga Tuhan ini pun mempercayakan berapa talenta yang akan dipercayakan itu. Tuhan ini sudah tahu. Jadi demikian, ketika dia berangkat ke luar negeri, dia mempercayakan talenta-talenta ini kepada hamba-hambanya, dan setelah sekian waktu dia kembali lagi. Saudaraku, Tuhan ini menanyakan tentang kepercayaan yang diberikan oleh dirinya kepada hamba-hambanya. Saudaraku, sekali lagi, talenta adalah gambaran sebuah kepercayaan yang dari Tuhan. Saat ini pun kita dapat memahami itu, bahwa talenta adalah sebuah kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya. Bagaimana kita tahu? Alkitab mencatat dengan sangat jelas, tidak ada satupun anak Tuhan yang tidak diberi kepercayaan. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, dan ada yang dikasih 1. Minimal, saudara. Setiap orang percaya, setiap wong Kristen, saudara, setiap anak-anak Tuhan itu diberi kepercayaan paling tidak 1 talenta untuk diusahakan, untuk dikerjakan. Jadi kepercayaan yang dari Allah ini mengandung sebuah nilai tanggung jawab, di mana seseorang yang mendapat karunia talenta ini harus bekerja secara maksimal. Saudara, talenta itu sudah kita tahu digambarkan adalah sebuah kepercayaan yang dari Tuhan. Mari kita perhatikan kata dari di sini. Kata dari bisa mengubah nilai dari sesuatu sehingga menjadikan lebih bernilai. Contohnya seperti ini, saudara. Sugeng enjang Mbah Toto. Nembe napa niki? Badhe negara Kedah. Nggih, kami tim media bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan juga berterima kasih kepada Mbah Toto. Pagi ini diizinkan kami mengambil frame video di belakang rumah panjenengan yang begitu asri ini. Matur nuwun nggih, Mbah. Nggih, sami-sami. Nggih, gandeng kawula bombong, kawula saking tim media badhe maringi hadiah kagem Mbah Toto. Nggih. Kinten-kinten kersa nggih, Mbah nggih. Nggih, namung ballpoint, Mbah. Oh, nggih. Monggo panjenengan tampi kanthi bingah nggih, Mbah. Nggih, Namung ballpoint. Regane paling nggih namung pinten nggih? 3.000 menawi. Nggih. Mboten napa-napa nggih, Mbah. Napa-napa, matur nuwun. Ning Mbah pirsa mboten? Nyun sewu. Nggih. Ballpoint menika saking Pak Ganjar, Pak Gubernur Jawa Tengah. Jawa Tengah. Luar Sing biasa. rikmane Rada putih. rada putih nggih. Niki enten tanda tangane Pak Ganjar ten mriki, Mbah. Oh, nggih. Dari Pak Ganjar. Kersa nggih, Mbah. Purun. Remen mboten, Wah, Pak? saya seneng sangat mongkok. Malah Ngoten nggih. kula pikantuk ballpoint saking Pak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Najan regane namung 3.000. 3.000. Ning Katon luar biasa. Nggih. Awit saking sinten? Pak peparingipun Pak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ngoten nggih, Mbah. Nggih. Matur nuwun, Mbah. Kula tak nglajengaken tugas kula. Gusti berkahi Mbah Toto. Nggih. Gusti berkahi kesehatanipun Nggih, amin. lan ugi keluarganipun. Amin. Amin. Selamat melayani. Matur nuwun, Mbah. Nggih.
Saudara-saudara, ballpoint yang hanya bernilai Rp3.000 bukan sesuatu yang hebat, bukan sesuatu yang mahal, bukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi ketika ballpoint itu berasal dari, maka ini akan mengubah nilai ballpoint yang Rp3.000 menjadi sesuatu yang sangat berkesan, sangat bernilai seperti itu. Hanya diubah dengan kata dari, saudara. Nah, ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan, saudara, ballpoint itu tadi hanya gambaran saja. Saya tidak pernah dikasih ballpoint dari Pak Ganjar, saudara. Tidak, itu hanya menggambarkan pentingnya kata dari itu bisa mengubah nilai yang tidak bernilai menjadi bernilai. Ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, ketika Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya dan panjenengan, berapapun talenta, berapapun karunia, berapapun kemampuan yang kita miliki, ini adalah sebuah tanggung jawab di hadapan Tuhan. Apakah kita mengerjakannya sehingga menghasilkan laba, atau sebaliknya kita memendam talenta itu di dalam tanah, sehingga nanti ketika Tuhan itu datang kembali, kita akan memberikan apa adanya kepada Tuhan itu tanpa menghasilkan apapun. Saudaraku, perlu kita ketahui bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, menghendaki ketika kita menerima talenta yang daripadanya, kita tidak menyia-nyiakan talenta itu. Tetapi ketika kita tahu bahwa daripadanya, dari Tuhan, kita akan mengusahakan talenta itu dengan sekuat tenaga kita, semampu kita, mengusahakannya, mengerjakannya, sehingga menghasilkan sesuatu untuk kita haturkan kembali kepada Tuhan. Jadi kita harus benar-benar paham, saudara, talenta kita itu sebuah kepercayaan yang dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kembali kepada Tuhan. Kita harus paham benar ini. Jadi talenta yang diberikan, kemampuan yang diberikan, karunia yang diberikan, ini tidak untuk kejadukan kita, kesombongan kita, kehebatan kita, tetapi semua itu semata-mata diberikan kepada kita, dipercayakan kepada kita, supaya kita mau mengolahnya dan kita kembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, pertanyaannya adalah, berapakah talenta yang kita terima dari Tuhan? Berapakah kemampuan yang bisa kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan? Benarkah talenta itu sudah kita kerjakan, atau hanya kita endem, atau kita sembunyikan, tidak kita pergunakan sama sekali? Saudaraku, berapapun talenta, kemampuan, karunia yang Tuhan percayakan kepadamu, kalau itu kita tidak gunakan untuk kemuliaan Tuhan, maka semuanya adalah sia-sia. Sama halnya seperti hamba yang dipercayakan satu talenta tetapi tidak mengerjakannya, maka sang hamba ini pun tidak mendapatkan apa-apa dari tuannya. Sekali lagi, saudara, talenta adalah kepercayaan yang dari Tuhan. Talenta adalah pemberian dari Tuhan. Itu adalah kasih karunia yang diberikan kepada kita. Seyogyanya, saudara, kita paham ini, dan kita benar-benar akan menghargai pemberian Tuhan ini. Karena diri kita ini siapa sehingga diberikan kepercayaan yang begitu istimewa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kerjakan talentamu, kerjakan kasih karuniamu, kerjakan karunia-karuniamu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu. Kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan.
Yang kedua, saudaraku, talenta tidak selalu berbicara tentang nominal uang. Talenta tidak cukup hanya sebuah kepercayaan, tetapi talenta secara rohani adalah berbicara tentang sebuah dampak. Bagaimana kita tahu bahwa hamba-hamba yang diberi kepercayaan untuk mengerjakan talenta yang diberikan oleh tuannya sebelum tuannya pergi ke luar negeri. Dan ketika tuan ini kembali dan menemui para hamba-hambanya yang diberikan kepercayaan ini, maka menghadaplah 3 hamba yang dulu telah diberikan kepercayaan masing-masing menurut kesanggupannya. Hamba yang pertama diberi 5 talenta. Kemudian dia berkata kepada sang tuan, "Tuan, 5 talenta yang Tuan percayakan telah aku usahakan, telah aku kerjakan. Dan saat ini menghasilkan laba 5 talenta." Jadi tanggung jawab kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada hamba yang pertama ini dikerjakan dengan luar biasa. Maka apa kata Tuhan ini kepada hamba tersebut? Katanya ayat 21, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Ada dampak yang luar biasa ketika seorang hamba ini benar-benar mengerjakan talenta yang dipercayakan tuannya. Paling tidak saudaraku, kita melihat di sana sang tuan memberikan pujian kepada hamba yang setia, kepada hamba yang bertanggung jawab, kepada hamba yang mau mengerjakan kepercayaan yang diberikan tuannya kepadanya. Tuan ini memuji dengan tulus hati bagaimana melihat seorang hamba yang benar-benar dapat diandalkan dalam hal kepercayaan, dalam hal mengerjakan talentanya. Saudaraku, dampak yang kedua, kita bisa melihat bagaimana sang tuan ini mengatakan bahwa akan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Kenapa? Karena hamba ini telah setia melakukan perkara yang kecil. Ada tanggung jawab yang lebih yang akan Tuhan berikan kepada setiap orang percaya ketika kita setia mengerjakan talenta kita dengan kesungguhan hati. Jadi saudaraku, jangan kaget, jangan gumun ketika panjenengan sebagai orang percaya telah melayani Tuhan dengan apa yang bisa panjenengan lakukan, maka panjenengan akan dipakai Tuhan dengan lebih dahsyat lagi bagi kemuliaannya. Tuhan berkata melalui firman-Nya bahwa orang-orang yang setia mau bekerja melayani Tuhan dengan sepenuh hati, maka orang itu tidak hanya mendapat pujian dari Tuhan, tidak hanya membuat Allah tersenyum, tetapi Tuhan akan mempercayakan lagi tanggung jawab yang lebih besar. Siapkan diri panjenengan, siapkan hati panjenengan. Jangan endo ketika Tuhan memberikan kepercayaan ini kepada panjenengan. Ketika tanggung jawab ini diberikan kepada panjenengan, jangan semoyo, tetapi persiapanlah dirimu. Ini adalah karunia anugerah Tuhan yang akan dilimpahkan di dalam hidup panjenengan. Semakin panjenengan melayani Tuhan, semakin panjenengan akan dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk hormat dan kemuliaannya. Luar biasa bukan Allah kita? Dia tahu mana hamba-hambanya yang sungguh-sungguh. Dia tahu mana hamba-hambanya yang keset. Bagaimana ada 3 hamba tadi diceritakan. Hamba yang kedua, saudara, diberi kepercayaan 2 talenta. Ini pun sama. Dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dia mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Dia mengerjakannya dengan ketulusan hati. Saudaraku, hamba yang kedua ini pun mendapat pujian, mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar lagi, mendapatkan kepercayaan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan pun yang terakhir, hamba ini pun
dikatakan dengan sangat jelas firman Tuhan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara, tidak hanya pujian yang kita dapatkan sebagai hamba yang setia, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu mengerjakan talenta, karunia, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Hamba-hamba yang setia mengerjakan talenta atau kepercayaan, tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadanya, tidak hanya mendapatkan pujian, tidak hanya mendapatkan tanggung jawab yang lebih lagi dari Tuhan, tetapi dia akan masuk merasakan kebahagiaan bersama dengan Tuhannya. Artinya apa di sini? Orang-orang yang setia bekerja melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kerajaan surga adalah bagiannya. Amin. Dia akan bersama dengan Tuhannya, merasakan kebahagiaan bersama dengan Tuhannya dalam kerajaan surga. Bicara tentang talenta, bicara tentang dampak, saudara. Bagaimana ada dampak yang besar ketika kita benar-benar memahami kepercayaan yang kita terima, kita lakukan. Ada dampak yang luar biasa, pujian dari Tuhan, tanggung jawab yang lebih dari Tuhan, dan yang terakhir dampaknya adalah masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Bagaimana dengan hamba yang terakhir, saudara? Hamba yang terakhir diberikan kepercayaan 1 talenta, tetapi apa yang dilakukan oleh hamba ini, saudaraku? Hamba ini karena rasa takutnya kepada Tuhan, justru hamba ini menimbun talenta yang diberikan kepadanya. Ditimbun di dalam tanah, sehingga pada akhirnya ketika tuannya pulang dan menanyakan dan meminta pertanggungjawaban dari hamba ini berkata, saudara, Tuhan, saya tahu bahwa engkau adalah Tuhan yang kejam. Engkau menuai dari tidak apa yang kau tanam. Oleh sebab itu, talenta yang Tuhan berikan kepada saya tanam, saya simpan, tidak saya apa-apakan. Kemudian apa jawab sang Tuhan, saudaraku? Tuhan ini dengan sangat jelas berkata kepada hamba yang terakhir, di mana tertulis di ayat yang ke-26, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Saudaraku, Tuhan ini menjadi sangat marah kepada hambanya. Ada perkataan-perkataan yang sangat jelas. Ini menunjukkan sebuah murka dari sang Tuhan kepada hamba yang tidak melakukan, tidak mengerjakan talentanya, tetapi malah justru disimpan. Dikatakan apa? Hamba ini adalah hamba yang jahat, hamba yang malas. Kemudian sang Tuhan mengatakan kepada hamba itu, supaya hamba ini campakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di mana di dalam kegelapan itu terdapat apa? Kertakan gigi. Di mana tempat ini, kegelapan ini adalah menggambarkan keadaan dari neraka. Saudaraku, jelas sekali dari perumpamaan talenta ini pada akhirnya kita tahu benar ketika perumpamaan talenta ini pada akhirnya adalah menggambarkan tentang kerajaan surga. Bagi orang percaya, semua kita menerima talenta karunia dari Tuhan. Maukah kita mengerjakannya? Karena bagi setiap orang yang mau menerima ini, berapapun talenta yang panjenengan terima, jika kita melakukannya, mengerjakannya, maka ada upah yang menanti, ada dampak yang menanti. Tetapi ketika kepercayaan Tuhan ini kita sia-siakan, maka sama halnya kita tidak menghargai Tuhan yang sudah memberikan kepercayaan itu. Maka tidak ada tempat yang lebih baik dari orang yang menghina Tuhan,
orang yang selalu menyalahgunakan kepercayaan Tuhan, yaitu di tempat yang paling gelap dengan penuh retakan gigi, yaitu di dalam neraka. Oleh sebab itu saudaraku, jangan sia-siakan kepercayaan Tuhan. Hargailah kepercayaan Tuhan. Lakukanlah tanggung jawab panjenengan dengan segenap hati sebagai orang percaya. Apapun tugas tanggung jawab kita, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Panjenengan yang sebagai imam dalam rumah tangga, panjenengan yang sebagai ibu di dalam rumah tangga, panjenengan yang sebagai anak di dalam rumah tangga, panjenengan sebagai hamba Tuhan, panjenengan sebagai majelis, panjenengan sebagai pengurus gereja, panjenengan sebagai orang percaya, panjenengan sebagai orang Kristen yang bekerja di dalam sebuah perusahaan, apapun tanggung jawab kita saudara, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, sehingga kita mendapatkan dampak dari ketika kita melakukan tanggung jawab itu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.